Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sri Purna Mainingrum. Pada video kali ini saya akan mencoba mengkritisi sudut pandang dalam objek di dalam karya sastra para sastrawan. Nah, kali ini saya akan mencoba mengambil contoh dari karya sastra pada angkatan 60-an, yaitu Malam Sabtu karya Taufik Ismail dan Daun-Daun Jatuh karya Sapardi Djoko Damono. Nah, sebelum kita analisis, alangkah lebih baiknya kita membaca puisinya satu persatu. Yang pertama adalah puisi Malam Sabtu milik Taufik Ismail. Nah, selanjutnya kita akan membacakan puisi Daun-Daun Jatuh karya Sapardi Djoko Damono. Setelah kita membaca kedua puisi tersebut, berikut hasil analisis yang saya simpulkan tentang sudut pandang penulis terhadap objek di dalam karya sastranya. Taufik Hidayat dan Sapardi Djoko Damono merupakan tokoh sastrawan angkatan 60-an. Keduanya hidup di era yang sama dan menghasilkan banyak karya sastra di masa itu. Namun, dalam melihat suatu objek untuk menjadi inspirasi bagi hasil karya sastra, tentu saja berbeda. Walau nuansa dan situasi pada masa itu sama, yaitu terjadi pergolakan politik yang memuncak pada peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Dua karya sastra tersebut sama-sama dibuat pada tahun yang sama, yaitu 1966. Dan suasana masih panas dengan keluarnya Super Semar yang memberi mandat kepada Soeharto untuk menumpas PKI. Taufik Ismail masih membuat puisi dengan getaran yang sama dan nuansa gejolak politik pada saat itu. Dalam puisi berjudul Malam Sabtu, diawali dengan kata-kata yang sangat memprihatinkan, yaitu berjagalah terus, segala kemungkinan bisa terjadi malam ini. Penggalan kalimat dalam puisi itu memberikan kesan seperti itulah keadaan yang dirasakan oleh masyarakat pada saat itu, yang dituangkan Taufik Ismail dalam puisinya. Kondisi keamanan belumlah pulih, masih ada rasa kekhawatiran akan terjadinya pertumpahan darah kembali. Berbeda dengan Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono dalam puisinya Daun-Daun Jatuh justru berlepas dari nuansa dan hiruk-pikuk suasana. Berbeda dengan Taufik Ismail, Sapardi Djoko Damono dalam puisinya Daun-Daun Jatuh justru berlepas dari nuansa dan hiruk-pikuk suasana pada saat itu. Sapardi masih menjadikan romansa sebagai objek inspirasinya. Walaupun romansanya masih menyiratkan keadaan yang suram pada masa itu. Namun dalam puisinya Daun-Daun Jatuh, Sapardi tetap ingin bercerita tentang suasana suka duka bersama sang kekasih dalam menyikapi omongan sana-sini dari orang-orang sekitar tentang kehidupan mereka yang tidak mudah. Semua omongan itu suatu saat akan hilang terbawa angin seperti dedaunan yang gugur pada waktunya dan tercampak entah kemana dibawa oleh angin. Objek inspirasi adalah suatu yang dilihat dan akan menjadi sumber inspirasi bagi seorang sastrawan dalam menghasilkan suatu karya seni.
objek inspirasi banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan suasana pada saat karya sastra itu dihasilkan. Namun tidak semua sastrawan akan terpengaruh oleh situasi dan kondisi pada saat itu. Walaupun sebagian besar hasil-hasil karya sastra akan mencerminkan situasi dan kondisi yang berlaku umum pada saat itu. Dua contoh puisi tersebut telah memberikan gambaran kepada kita bahwa objek inspirasi bisa berbeda di antara sastrawan yang hidup dan menghasilkan karya sastra pada masa dan keadaan lingkungan yang sama. Hal ini dikarenakan setiap sastrawan memiliki sudut pandang yang berbeda walaupun terhadap objek yang sama. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang mengkritisi sudut pandang dalam objek inspirasi karya sastra yang dibuat oleh para sastrawan. Semoga bisa bermanfaat dan berguna bagi teman-teman semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.